para peserta konferensi anti kripto berharap bisa bertatap muka langsung dengan pemerintah untuk mendiskusikan ataupun berbagi pendapat mereka atau perspektif skeptis mereka atau ketidakpercayaan mereka terhadap kripto, agar para pembuat regulasi atau negara itu bisa membuat aturan yang menyulitkan kripto. Dan ini terjadi teman-teman di saat kripto ini sedang mengalami pasar bearish atau downtrend teman-teman. Welcome back to Black Cuan my friend. Terima kasih telah mengupdate berita kripto di channel ini, dan saya berharap ya untuk yang mungkin baru pertama kali datang di channel Black Cuan, silakan meninggalkan komen, like ataupun mensubscribe channel ini karena kami akan selalu hadir untuk memberi berita-berita seputar pasar kripto kepada kalian secara gratis. Dan di-subscribe juga gratis ya, teman-teman. Baik, kita langsung saja ya. Yang pertama di sini kita mau lihat dulu ya mengenai harga Bitcoin ya. Jadi Bitcoin ini sempat kena pump ya di 2 hari terakhir ini ya, dan sekarang ini dia berada di 19.700-an ya. Ini ketika saya membuat video ini. Kemudian altcoins juga masih seperti biasa, dia masih redup ya semuanya altcoins ini ya, karena Bitcoinnya juga sedang turun kan, dan dia tidak bisa bertahan di level 20.000 teman-teman. Tetapi apapun yang terjadi, menurut saya ini adalah momen yang mungkin harus membuat kita sabar. Dan berita mengenai para haters ini ya, yang merayakan pesta kejatuhan Bitcoin ini ya, dan mereka membuat konferensi mereka sendiri, karena menurut mereka selama ini yang sering melakukan konferensi ataupun simposium itu adalah orang-orang yang mendukung kripto, dan mereka ini mengatakan bahwa ini yang pertama mereka lakukan. Oke, jadi haters to unite at first conference for crypto skeptic. Jadi para haters ini ternyata bergabung mereka atau membuat persatuan. Jadi mereka membuat konferensi pertama ya untuk menjelaskan kepada masyarakat lebih luas ataupun kepada anggota mereka mengenai skeptisisme mereka atau keraguan ataupun ketidakpercayaan mereka atau anti kripto mereka itu ya teman-teman. Jadi ini diadakan oleh salah seorang software engineer saya yang bernama Stephen Deal ya. Nanti kita akan buka kolom beritanya, dan ada tweets yang menarik dikutip oleh Cointelegraph di sini ya. Jadi ini adalah salah satu respon ya dari para pendukung Stephen Deal ataupun para pendukung konferensi anti kripto ini. Ini ada akun yang centang biru dia ternyata, ini Wung Jun An. Dia katakan, "Oh my god, can't wait to attend." Kemudian dibalas sama ini siapa namanya ini, Amy Caster, "Join us, work toward the light." Oke, yang satunya bilang tidak sabar untuk hadir, kemudian yang satunya lagi mengatakan bergabunglah dengan kita, berjalan menuju cahaya. Oke, cahaya seperti apa yang mereka katakan? Apakah kita yang ada di kripto ini sedang berjalan dalam kegelapan? I don't know guys. Dan kalau beritanya ya di sini dikatakan crypto skeptics step up lobbying efforts with their first conference. Jadi orang-orang yang skeptis terhadap kripto ini ya melakukan konferensi ini dengan upaya untuk melobi pemerintah ataupun politisi ya melalui konferensi mereka. Dan menurut kolom berita amicaster.com ini ya dikatakan bahwa simposium kripto ini ya, anti kripto ini merupakan cara mereka itu, orang-orang yang anti kripto itu, untuk berjejaring di antara sesama kaum mereka sendiri, orang-orang yang anti kripto ya. Dan mereka ini ingin terhubung ya kepada pembuat undang-undang untuk memastikan para politisi memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk membuat kebijakan di masa depan. Artinya mereka menginginkan pemerintah itu punya akses yang maksimal kepada data semua orang ataupun exchange ya, dan campur tangan pemerintah itu akan seperti campur tangan mereka terhadap mata uang fiat. Dan ini yang diinginkan oleh orang-orang anti kripto di sini. Dan pertemuan mereka ini dijadwalkan ya berlangsung di tanggal 5 sampai 6 September ya di London. Ini pun bisa dilakukan secara virtual katanya di sini, dan acara ini diselenggarakan oleh seorang software engineer ya yang bernama Stephen Deal, dan juga seorang penulis buku dengan judul Popping the Crypto Bubbles. Oke, dan rekannya yang bernama Martin Walkers ya. Dan tujuan utama dari simposium ini adalah untuk memberi pembuat kebijakan akses ke informasi dan materi yang mereka butuhkan untuk
membuat keputusan berdasarkan informasi seputar regulasi kripto. Saat ini ya politisi itu kebanyakan katanya dia di sini itu banyak yang didanai oleh perusahaan kripto berkantong tebal dengan banyak dukungan venture capital. Deal ini berharap ya supaya upaya mereka ini dapat mempertemukan pakar domain dan pembuat kebijakan di Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk mengatasi masalah kepentingan publik. Jadi menurut saya niat mereka ini sangat suci mulia ini demi kepentingan keberlangsungan hidup umat manusia di muka bumi agar semuanya aman secara keuangan. Mulia sekali teman-teman. Dan pertanyaan saya di sini singkat, bagaimana dengan dolar? Bagaimana dengan rupiah? Bagaimana dengan mata uang negara-negara lainnya? Ketika kita kena inflasi, kena krisis, kena segala macam resesi, apa yang terjadi? Nah, di sini saya ingin ya teman-teman untuk mungkin kita bisa berbagi pendapat karena sudut pandang seperti ini tidak juga saya katakan jelek ya, karena saya ingin kita juga terbuka untuk perspektif-perspektif yang lainnya gitu kan, supaya kita tidak jadinya jatuhnya ke fanatik, karena fanatik itu bisa menggiring kita kepada kehancuran teman-teman. Jadi ada perspektif seperti ini menurut saya juga kita harus mempertimbangkannya juga gitu kan. Dan melalui updatean video ini saya ingin bertanya kepada teman-teman bagaimana pendapat kalian mengenai konferensi anti kripto ini yang justru mereka itu lakukan ketika harga Bitcoin itu sedang jatuh-jatuhnya ini teman-teman. Silakan untuk menuliskan komentar kalian di bawah ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke Cardano teman-teman. Jadi di sini ternyata Cardano itu telah sukses melakukan testnet ya. Dan kita tinggal menunggu kapan mereka akan melaksanakan yang namanya mainnet di Facile hard fork-nya ini. Jadi kalau untuk di testnetnya itu mereka sudah berhasil ini katanya input output ya. Jadi dia sudah laksanakan itu dan testnet ini tanpa kendala katanya di sini. Dan yang kita tunggu itu adalah menurut si Adwell di sini ya di Twitter dikatakan bahwa the Facile upgrade is now live on testnet, coming to mainnet in few weeks. Expect Cardano DeFi to go into Refit from here. Jadi kita berharap DeFi-nya juga di Cardano itu mulai berjalan dengan semakin cepat. Tetapi untuk masalah harga ya teman-teman, saya masih harus bersabar dulu. Begitu juga mungkin teman-teman yang sama-sama hold Cardano ya, kita mungkin masih harus sabar dulu karena keadaan makro ekonomi sekarang ini, kemudian ada The Fed, kemudian ada perang Rusia, Ukraina, kemudian ada Indonesia yang katanya kemarin ikut misi perdamaian untuk mendamaikan kedua negara yang sedang berkonflik. Itu juga berita tambahan ya untuk keadaan makroekonomi ya teman-teman. Ya mungkin ada yang mau berkomentar mengenai peran Indonesia di dalam pertempuran dua negara tersebut ya mungkin silakan ya ditulis juga di kolom komentar ya teman-teman. Jadi untuk yang Cardano, mari kita berharap aja ya, semoga update-updatean atau development-development yang dilakukan oleh timnya Cardano ini bisa berhasil ke depannya ya. Selanjutnya kita berbicara mengenai Bitcoin hari ini ya, karena kita sedikit fokus ya di Bitcoin karena adanya tadi tuh konferensi anti Bitcoin itu ya. Jadi menurut Cointelegraph di sini ya, crypto's ongoing crisis is an opportunity for realignment. Jadi menurut pakar-pakar ini ya atau analis-analis dikatakan bahwa krisis yang sedang terjadi di kripto ini merupakan sebuah kesempatan ya. Kalau kurang lebih saya bilang ini kesempatan yang langka ya. Karena menurut saya kejatuhan-kejatuhan harga seperti ini itu merupakan riset harga di mana kita bisa mengatur lagi posisi kita untuk membeli Bitcoin itu. Tetapi tetap ya saya sarankan kepada teman-teman untuk sekarang ini kita memang harus betul-betul bersabar, kemudian kita memiliki kejelian dalam melihat proyek-proyek ataupun koin-koin ataupun token-token yang ingin kita investasikan di dalam jangka panjang. Karena sekarang ini banyak sekali berita-berita yang mendiskreditkan kripto ataupun Bitcoin. Bahkan Vitalik Buterin pun sempat mengatakan bahwa kalau disalahgunakan kripto ini malah berakibat jelek untuk kedepannya. Jadi benar-benar harus hati-hati ini teman-teman ya untuk kripto ini supaya kita tidak seperti orang yang menghadang pisau jatuh gitu kan. Jadi sudah kita pasang tangan, malah pisaunya tembus tangan. Sakit teman-teman. Kemudian selanjutnya mengenai kondisi short terms untuk BTC ini ya. Di sini ada hal yang menarik yang saya kutip dari seorang analis di sini, Lord Davis. Dia memposting sebuah chart dari dolar ya. Indeks harga dolar ya atau DXY dan hari ini
per hari ini ya, dia naik dolar ini, dan ini pertanda yang cukup jelek ya buat saya. Di sini dia katakan dollar saying, oke, saya tidak mau sebutkan ya, dollar saying FUBTC katanya di sini. Kemudian ini akan berakibat ya penurunan lah kayaknya di BTC karena dolar itu lagi naik-naiknya kan. Kemudian ada juga analis Crypto Rovers ya yang juga memberi postingan Bitcoin satu harinya ya. Di sini dia memberikan sebuah signs ya atau sebuah pertanda bearish ya atau hidden bearish divergence di sini karena di chartnya, di candlenya ini terjadi penurunan, sementara di RSI-nya ini ada sedikit kenaikan dan dikatakan bahwa di sini itu adalah sebuah pola hidden bearish divergence. Jadi be careful ya untuk sekarang ini. Tetapi di tengah penurunan ini ya, seperti yang sudah saya bicarakan sebelum-sebelumnya di uploadan video saya ya, itu sekarang terjadi outflow ya atau keluarnya Bitcoin dari exchange. Jadi para paus ataupun retail ataupun udang, cumi, hiu, plankton bahkan ya, itu mengeluarkan Bitcoin mereka dari exchange karena ketidakpercayaan mereka akibat ya ada kasus-kasus yang seperti di Coinbase kemarin ini ya. Jadi orang itu mulai mengeluarkan Bitcoin mereka dari exchange dan mungkin mereka lebih aman ya. Dan menurut saya juga memang lebih aman kalau kita mengeluarkannya ke wallet pribadi kita. Karena jika terjadi sesuatu pada exchange kan kita ribet gitu kan, repot lah cara kita untuk mengambil aset kita gitu teman-teman. Sementara kalau di wallet kan kalian bisa langsung mengambilnya, bahkan ketika ingin menjualnya tinggal melihat saja mana exchange yang bagus, yang sedang aktif, yang sedang tidak terkendala, atau menunggu ketika bull run lainnya yang akan datang ke depannya di 2024-2025 kita baru menjualnya. Sementara untuk ketidakpastian pasar ini ya, saya ingin menjelaskan sebuah siklus di sini. Ini juga merupakan siklus yang menurut saya ya, apakah ini akan terjadi persis sama seperti yang 2 kali terjadi sebelumnya ya, di tahun 2014 sampai 2015 itu terjadi meltdown, kemudian akumulasi terjadi di 2015 itu ya, seperti di dalam kotak ini, dan RSI-nya juga di sini ya, dia sudah turun dalam sekali di sini. Kemudian terjadi lagi hal yang sama di puncaknya di 2018 itu terjadi penurunan dan ada fase yang namanya meltdown di sini. Kemudian ketika RSI-nya ini sudah menyentuh bottom, kemudian setelah itu terjadilah ini range box ini ya, ada kotak ungu ini ya. Di sini posisi mereka itu melakukan akumulasi. Sama seperti yang terjadi di 2015 ini juga ya, mereka melakukan akumulasi di sini ketika RSI-nya ini sudah oversold di sini ya. Jadi di sini juga terjadi sekarang ini di 2022 ini setelah puncak Bitcoin itu naik ya. Tapi puncaknya ini di bulan November kalau kita, dan setelah itu terjadi meltdown, dan disinilah apakah di sini akan terjadi range akumulasi di sini atau dia akan malah turun lagi atau setelah ini malah naik? I don't know guys. Tetapi kalaupun ini siklus yang 2 kali ini terjadi ya, seperti yang terjadi di 2 bull run sebelumnya, terjadi penurunan yang parah sekali, dalam sekali, maka saya juga berekspektasi ya untuk yang sekarang ini kita mungkin ya akan berada pada posisi akumulasi sampai beberapa waktu ke depan. Sebelum akhirnya kita akan bull run lagi. Dan ternyata ini teman-teman ya, dari apa yang saya lihat dari grafik ini itu adalah ternyata bull run-nya itu lebih panjang daripada bear-nya. Jadi sebagai penutup video saya kali ini itu adalah apa yang harus kita lakukan ketika keadaan sudah parah seperti ini. Menurut saya ya, kita harus kuat mental, tahan mental, selalu bersabar dan tidak terburu-buru ataupun panik. Dan juga tidak terburu-buru untuk masuk membeli karena bisa jadi kita jadi orang yang menghadang pisau jatuh itu tadi. Dan pakailah mental snipers. Jadi kita menembak itu betul-betul ketika sasarannya sudah begitu tepat ya, dan langsung sasarannya kena dengan satu peluru. Dan jangan menjadi Rambo yang tembakannya gila-gilaan sana sini, habis peluru, yang kena juga cuma 1 atau 2. Jadi seperti itulah barangkali ya mungkin cara kita untuk melakukan pembelian pada saat-saat bear market seperti ini. Kita menunggu dengan sabar. Demikian video kali ini teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di update Black Cuan yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.